Selamat bergabung teman-teman di kelas KKD. Kita akan masuk ke materi tentang laporan pasien. Topik kita pada saat ini mengenai laporan pasien begitu penting, salah satu faktor penting karena ini sangat berperan di dalam perawatan kita yang kita lakukan sepanjang pasien dirawat di rumah sakit kita akan sangat berpengaruh dengan laporan yang kita berikan antara tim medis. Untuk itu, kita akan membahasnya lebih detail dan bagaimana cara yang paling efektif sehingga tidak terjadi miskomunikasi di antara tenaga medis ketika kita melakukan serangkaian perawatan kita kepada pasien yang ada di rumah sakit kita ini. Salah satu bentuk laporan yang kita berikan kepada dokter atau tim medis lainnya yaitu dengan melaporkan secara SBAR, cara kita berkomunikasi. Nah, tujuan daripada melaporkan laporan pasien secara SBAR ini adalah untuk meningkatkan komunikasi medis. Nah, pada presentasi kita ini akan membahas pentingnya metode SBAR. Apa sih SBAR itu? Seperti yang ada di dalam layarnya, di slide-nya. SBAR itu singkatan dari situasi, latar belakang, analisis, dan rekomendasi. Dan ini adalah salah satu teknik untuk melaporkan informasi medis kepada dokter, serta bagaimana pemahaman yang baik dan juga langkah-langkah apa yang bisa meningkatkan efektivitas komunikasi dan kualitas kepada perawatan yang kita berikan kepada pasien. Berikut panduan langkah-langkah melaporkan SBAR ke dokter itu kita pelajari cara efektifnya untuk menyampaikan informasi SBAR untuk keselamatan pasien. Yang pertama adalah situasi. Jadi kita menyampaikan kondisi terkini pasien itu secara ringkas agar dokter dapat memahami situasi dengan cepat. Selanjutnya, yang kedua adalah background atau latar belakang. Ketika kita memberikan informasi latar belakang yang relevan untuk membantu dokter dalam konteks pengambilan keputusan yang cepat. Contoh misalnya kita ngasih tahu bahwa pasien ada riwayat sebelumnya dengan penyakit ini dan itu harus jelas kita informasikan supaya memudahkan dokter untuk menganalisa dengan cepat ada riwayat apa saja atau background daripada pasien ini atau apa yang terjadi sebelum kejadian ini pasien mengalami keluhan ini atau mungkin mengeluh sakit dengan satu penyakit tertentu. Panduan berikutnya adalah kita melaporkan dengan berdasarkan analisis. Jadi jika ada hasil-hasil lab atau mungkin yang penting sekali pemeriksaan yang abnormal, itu penting juga kita laporkan ke dokter, kita highlight ya. Selanjutnya, setelah kita melaporkan 3 hal tadi, situasi, kemudian latar belakang dan analisis, kita boleh membantu ketika berkomunikasi untuk memberikan rekomendasi dengan menyampaikan rekomendasi kita berdasarkan analisis yang kita lakukan sebelumnya. Boleh kok kita ke dokter untuk misalnya berkolaborasi ya, namun tetap kita akan menentukan nanti dokter yang akan menentukan nanti apa yang akan dilakukan berdasarkan analisis kita untuk kita mungkin berkolaborasi dengan dokter.